ditemani sama Karen. Wah, nggak terasa udah bulan apa ini, Ran? Dari bulan April. Bulan April, minggu pertama. Karen ngelakuin April Mop nggak? Enggak. Nggak ya, nggak usah ikut-ikut tradisi atau budaya yang sebenarnya nggak penting-penting amat buat bohong gitu ya. April Mop, no. Oke. Kita yang lurus-lurus saja, lebih baik memuji Tuhan, mensyukuri kita masih diberi kesehatan dan kekuatan untuk hidup sampai detik ini dan keluarga kita dilindungi. Amin. Amin. Nah, sekarang kita mau nyanyi. Membuka ibadah kita di minggu pertama bulan April, kita mau nyanyi Bapakku Datang Padamu. Persiapkan hati, pikiran, dan jiwa kita. Kita mau fokus kepada Tuhan. Bapakku datang padamu, naikkan ucapan syukur atas kasih anugerah-Mu yang indah setiap hari. Katakan pagi hari, siang hari, sore dan malam hari, tak hentinya mengucap syukur atas kebaikan-Mu. Sekali lagi, Bapakku datang padamu. Bapakku datang padamu. Amin. Naikkan ucapan syukur atas kasih-Mu, atas kasih anugerah-Mu yang indah setiap hari. Pagi hari, siang hari, sore dan malam hari, tak hentinya mengucap syukur atas kebaikan-Mu. Tak hentinya mengucap syukur atas kebaikan-Mu. Amin. Tidak berhenti mengucap syukur untuk kebaikan Tuhan. Saatnya kita berdoa, kita lipat tangan, kita tutup mata, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan untuk kebaikan-Mu yang tidak berhenti dalam hidup kami. Engkau memberkati papa mama kami, keluarga kami dengan kesehatan dan tidak kurang satu apapun. Engkau mencukupkan kebutuhan kami. Saat ini Tuhan, kami mau memuji dan memuliakan nama Tuhan. Kiranya Tuhan berkenan dalam puji-pujian kami. Dan berfirman-Lah untuk mengajarkan kami bagaimana hidup di dalam Tuhan. Haleluya. Amin. Oke, kita mau bersukacita ya Ran. Kita mau nyanyi I love you Jesus. Di bulan April ini, di tanggal 2 kita merayakan apa? Paskah. Nah, di hari Minggu ini kita juga merayakan kebangkitan Tuhan. Ya, Tuhan udah luar biasa, mengorbankan dirinya, mati di kayu salib dan bangkit untuk menebus dosa kita. Ya, kita yang percaya, kita nanti juga beroleh hidup yang kekal. Amin. Untuk itu kita mau makin cinta dan cinta lagi kepada Tuhan Yesus. Kita mau nyanyi I love you Jesus. I love you Jesus. Deep down in my heart. Amen. I love you Jesus. Deep down in my heart. Oh, think about deep down in my heart. Oh, talk about deep down in my heart. Aku cinta Yesus.
heart. Oh, talk about deep, deep down, down, deep down in my heart. Oh, talk about deep, deep down, down, deep down in my heart. Yeay. Dalam, 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 lebih dalam lagi di dalam hati kita. Amin. Kita mau memuji Tuhan sekali lagi, mau? Kita menyanyi apa ya? Sungai sukacitamu, ya, supaya selain cinta kita yang dalam kepada Tuhan, ada sukacita di dalam kesusahan pun. Ya, belajar online gak nyambung-nyambung. Harus ikut les, harus tambah ini, belajar sama mama diomelin terus. Enggak ya? Enggak. Nah, tapi ada sukacita, tetap ada sukacita bahwa Tuhan tolong kita. Yuk kita nyanyi ini, sungai sukacitamu. Sungai sukacitamu mengalir dalamku. Oh yes, yes yes yes. Anggur sukacitamu melimpah dalamku. Ku menyanyi dan bersuka. Pujiku di setiap waktu. Sebab sungai sukacitamu ada dalamku. Sekali lagi, sungai sukacitamu. Sungai sukacitamu mengalir dalamku. Oh yes, yes yes yes. Anggur sukacitamu melimpah dalamku. Ku menari dan bersuka. Pujiku di setiap waktu. Sebab sungai sukacitamu ada dalamku. Mengalir, mengalir bersamamu. Bersuka di dalammu. Mengikutimu Tuhan dalam kegerakanmu. Melayanimu Tuhan di dalam sukacitamu. Sebab hanya Tuhan yang membuat sukacitaku penuh. Siapa yang membuat sukacita kita penuh? Tuhan Yesus. Tuhan Yesus. Baik kita di sini ataupun adik-adik di rumah, sekalipun masih di rumah melulu, tapi harus dan selalu ada sukacita. Amin. Amin. Saatnya kita persiapkan diri kita mau mendengar kebenaran firman Tuhan. Kita mau nyanyi sekali lagi, firman Tuhan ku dengar. Firman Tuhan ku dengar, ku tanam di hatiku. Ku ingin bertumbuh subur dan berbuah lebat. Yesus tolonglah aku. Firman Tuhan ku dengar. Firman Tuhan ku dengar. Ku tanam di hatiku. Bertumbuh subur. Ku ingin bertumbuh subur dan berbuah lebat. Yesus tolonglah aku. Kita berdoa sekali lagi untuk kebenaran firman Tuhan. Tuhan Yesus, kami mau mendengar firman-Mu. Biarlah Tuhan, firman yang kami dengar dapat kami tanam dalam hati kami, bertumbuh subur dan menjadi berkat bagi setiap kami. Dalam nama Yesus, kami siap mendengarkan firman-Mu. Haleluya. Amin. Nah, bicara tentang Paskah, Karen tahu nggak? Ada satu murid Tuhan Yesus yang begitu cintanya sama Tuhan Yesus, ketika Tuhan bilang, aku sebentar lagi akan ditangkap. Terus murid itu bilang begini, gak mungkin Tuhan, aku akan membelamu di depanmu. Terus Tuhan bilang begini, alah nanti kamu juga ikut-ikutan takut pas aku ditangkap. Siapa ya itu kira-kira? Aku lupa sih ceritanya. Aku lupa ya ceritanya. Dia itu yang dibilang sama Tuhan Yesus gini, sebelum ayam berkokok 3 kali, kamu sudah menyangkal aku. Inisialnya P. Murid Tuhan Yesus, depannya P, belakangnya S.
enam. Petrus, good job. Ya, itu dia Petrus. Petrus yang begitu cinta membara-bara, ingin melindungi Tuhan Yesus. Ternyata saat Tuhan Yesus ditangkap, dia tidak bisa menepati perkataannya. Hari ini kita belajar untuk menepati perkataan. Ya, Kenan pernah begitu nggak? Nggak mungkin mama, aku akan bela mama. Aku akan rajin sama mama. Aku akan mengasihi mama lebih dari apapun aku mau bantu mama. Giliran kesiangan, Ran ini bantu mama nih. Bentar lagi 5 menit lagi mah, capek mah, aku begadang semalam. Ada yang nggak begitu nggak? Malamnya, iya mah, besok aku bantu mama ya. Aku mau cuci piring, aku mau mandi lebih cepat. Ternyata Ran ini udah kesiangan. 5 menit lagi mah. Ada pernah jarang. begitu? Jarang, tapi pernah ya? Pernah sekali. Nah, itu kita belajar untuk menepati perkataan kita. Oke, kita mau lihat kisah Petrus. Yuk kita buka. Di mana ya? Ada yang tahu? Dalam Matius 26. Matius 26 ayat 30 sampai 35. Oke? Ketemu amin? Amin. Katri akan bacakan ayat yang 30, nanti Karen ayat 31. Sudah ketemu? Sudah? Ya. Katri akan bacakan judulnya perikopnya, Petrus akan menyangkal Yesus. Ayat 30, sesudah menyanyikan nyanyian pujian, pergilah Yesus dan murid-muridnya ke Bukit Zaitun. Ayat 31, maka berkatalah Yesus kepada mereka, malam ini kamu semua akan tergoncang imanmu karena aku. Sebab ada tertulis, aku akan membunuh gembala dan kawanan domba itu akan tercerai-berai. Ayat 32, akan tetapi sesudah aku bangkit, aku akan mendahului kamu ke Galilea. Petrus menjawabnya, biarpun mereka semua tergoncang imannya karena engkau, aku sekali-sekali tidak. Ayat 34, Yesus berkata kepadanya, aku berkata kepadamu sesungguhnya malam ini sebelum ayam berkokok engkau telah menyangkal aku 3 kali. Kata Petrus kepadanya, sekalipun aku harus mati bersama-sama engkau, aku takkan menyangkal engkau. Semua murid yang lain pun berkata demikian juga. Nah, semua murid yang lain pun berkata demikian juga. Iyalah, guru terkasih dibilang mau ditangkap, muridnya ada 12, laki-laki semua lagi ya. Nah, di situ mereka pasang keberanian. Tidak, aku tidak akan tergoncang imannya. Lalu, apakah benar seperti yang dikatakan Petrus dan murid-murid yang lain? Kita lihat videonya dulu ya. Ini dia. Komik Alkitab Anak. Petrus menyangkal Tuhan Yesus. Sumber dari Alkitab Perjanjian Baru. Kitab Matius pasal 26 ayat 69 sampai 75. Pada malam hari, Tuhan Yesus berkata bahwa Petrus akan menyangkal 3 kali sebelum pagi hari. Kemudian Petrus berkata bahwa dia berjanji akan selalu bersama Tuhan Yesus. Tuhan Yesus menyuruh Petrus berdoa, tetapi Petrus lebih memilih tidur. Tiba-tiba datanglah Yudas bersama gerombolan orang yang membawa pedang dan pentung. Ketika Tuhan Yesus ditangkap, maka Petrus diam-diam mengikutinya dari jauh. Datanglah hamba perempuan berkata bahwa Petrus juga selalu bersama dengan Tuhan Yesus. Karena takut, Petrus menjawab bahwa dia tidak mengenal Tuhan Yesus lalu pergi. Kemudian ada hamba lain yang berkata bahwa Petrus juga selalu bersama dengan Tuhan Yesus. Dan Petrus menjawab bahwa dia tidak mengenal Tuhan Yesus. Datanglah orang-orang ke Petrus berkata bahwa Petrus adalah salah satu murid Tuhan Yesus. Untuk ketiga kalinya, Petrus menjawab bahwa
Dia tidak mengenal Tuhan Yesus. Tiba-tiba ada seekor ayam yang berkokok, lalu Petrus ingat apa yang dikatakan Tuhan Yesus. Lalu Petrus pergi keluar dan menangis dengan sedih karena tidak mengakui Tuhan Yesus. Tetapi setelah Tuhan Yesus disalib dan bangkit, Tuhan Yesus mengampuni dosa-dosa Petrus. Ya, itu dia video yang menggambarkan kisah penyangkalan Yesus. Ya, sebagai manusia sih wajar ya. Wajar lah. Siapa sih yang nggak takut ketika banyak tentara menyergap, menangkap gurunya. Dan benar seperti perkataan Tuhan, mereka tergoncang imannya. Sebelum ayam berkokok 3 kali, Petrus sudah menyangkal 3 kali juga. Apa iya firman Tuhan juga bilang begitu? Yuk kita lanjutkan baca. Katria akan bacakan ya di ayat yang ke-74 ya. Masih di Matius 26 ayat 74. Maka mulailah Petrus mengutuk dan bersumpah, "Aku tidak kenal orang itu." Dan pada saat itu berkokoklah ayam. 75. Maka teringatlah Petrus akan apa yang dikatakan Yesus kepadanya, "Sebelum ayam berkokok, engkau telah menyangkal aku 3 kali." Lalu ia pergi keluar dan menangis dengan sedihnya. Nah, di sini siapa kita yang juga pernah melakukan kesalahan yang sama seperti Petrus, ya? Ini hal yang wajar. Tapi dari Petrus kita belajar. Ketika dia sadar tidak menepati perkataannya, apa dibilang tadi? Dia pergi keluar dan menangis. Ya, kesadaran itu penting untuk kita bisa menepati perkataan. Karena apa? Yang pertama, ketika kita tidak bisa menepati perkataan, buah yang kita dapat adalah malu. Ya, malu. Malu enggak? Petrus dengan membara-bara bilang, "Tuhan, aku gak akan tergoncang imannya." Benar, sebelum ayam berkokok 3 kali, dia sudah mengutuki, "Aku gak kenal dia." Padahal baru semalam dia menggebu-gebu. Malu gak? Ya, Malu banget. kalau zaman sekarang mungkin kita udah disindir teman-teman kita, katanya mau diet, katanya mau gak pegang handphone, mau puasa, pasti udah disindir, ya kan? Udah disindir duluan. Dan saat itu hanya disindir sama kokokan ayam, kukuruyuk. Ya, Petrus langsung menangis. Nah, kita juga nggak mau kan di sini disindir. Nah, oleh karena itu tepatilah perkataan, ya. Jangan sampai kita dipermalukan oleh perkataan kita sendiri yang tidak sesuai atau tidak kita tepati. Janjinya apa, hasilnya apa. Oke, yang pertama dari tidak menepati perkataan adalah malu. Oke, ya, malu. Yang kedua, rasa bersalah itu membuat kita sedih. Kalau kita tidak sadar, rasa bersalah itu, sedih itu bisa berlanjut. Dan kita ya hanya diam di situ aja, bukannya berubah lebih baik, yang adanya sedih, ya ampun kenapa aku ngomong begitu ya. Nah, siapa di sini yang mau menepati perkataannya? Katri juga mau. Ya, Karen mau, Katri juga mau. Kita belajar untuk menepati perkataan kita, menjaga lidah kita, menguasai lidah kita. Dan ayat hafalan kita pada hari ini adalah dibuka dari Amsal. Karen bisa baca Amsal 18 ayat 21. Hidup dan mati dikuasai lidah. Siapa suka Menggemakannya akan memakan buahnya. Iya, Katri akan ulang sekali lagi ya. Hidup dan mati dikuasai lidah. Siapa suka menggemakannya akan memakan buahnya. Seperti Petrus yang memakan buahnya sendiri. Ya, dia malu dan sedih sampai menangis keluar. Ya. Nah, di sini kita belajar untuk menepati, memikirkan perkataan kita yang dikeluarkan supaya apa? Kita tidak memakan buah yang buruk, tapi justru kita menikmati buah yang baik dari perkataan kita. Kalau perkataan kita baik, penuh berkat, penuh kasih, orang juga akan mengasihi kita, orang juga akan melihat bahwa nama Tuhan dipermuliakan. Ya ampun, Karen anak Tuhan, tutur katanya lembut banget ya. Oh iya, kalau Karen mah kalau dia ngomong A pasti ditepatin A. Karen gak suka bohong. Kita menikmati buahnya, buah yang manis.
Karen jadi orang yang bisa dipercaya omongannya. Ya, jadi kalau Karen ngomong, orang bisa, oh iya, kalau Karen yang ngomong iya bener. Tapi kalau misalnya Karen ini tukang bohong, omongannya nggak bisa dipegang, ketika dia cerita, mungkin temennya, gak usah dengerin Karen, dia suka bohong, dia suka halu. Enak nggak digituin? Nggak enak. Ya, kita mau memakan buah yang manis. Jadi berhati-hatilah dengan tutur kata kita. Kita mau menjaga lidah dan bibir kita sesuai dengan firman Tuhan, sesuai dengan perkenanannya Tuhan. Amin. Untuk ayat hafalan kita kali ini, kita akan buat satu kreasi. Kreasinya adalah untuk ayat pembatas Alkitab. Di sini Katri sudah sediakan origami. Katri juga sudah gambar mulut. Ini bukan Rolling Stone ya. Katri menggambar sebisa mungkin. Oke, seperti ini. Nah, Karen bisa coba ya. Nah, di sini di bagian bibirnya Amsal 18 ayat 21. Lalu di lidahnya kita akan tulis ayat hafalannya. Apa tadi? Hidup dan mati dikuasai lidah. Siapa suka menggemakannya akan memakan buahnya. Ya, gampang. Kita buat bibirnya dulu. Oke. Sekarang buat lidahnya. Karen sudah selesai? Good job. Coba tunjukkan dulu. Nah, sekarang kita mau tulis ya. Kita mau tulis untuk ayat hafalannya. Nah, jika sudah selesai kita tulis, kita gunting bentuk mulutnya. Lalu kita bisa pakai ini untuk apa? Untuk pembatas Alkitab. Nah, di ayat hafalan yang ditandai tadi supaya apa? Supaya kita bisa ingat. Oh, ada satu ayat hafalan di minggu pertama bulan April yang mengajarkan kita untuk apa? Menguasai lidah. Supaya apa? Supaya kita tidak mendapat malu dan tidak mendapat kesedihan karena tidak bisa menepati perkataan kita. Sudah selesai? Nah, seperti ini kita bisa pakai di sini untuk pembahasan Alkitab. Selesai. Yeay, ibadah kita, firman Tuhan kita sudah selesai. Kiranya ini jadi berkat. Kita mau berdoa lagi supaya Tuhan tuntun kita bisa menguasai lidah kita. Amin. Yuk, mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan untuk firman-Mu yang mengajarkan kami untuk menguasai lidah kami dan menepati perkataan kami. Biarlah kami ya Tuhan tidak mendapat malu dan tidak mendapat kesedihan karena kami tidak bisa menjaga lidah dan bibir kami. Biarlah kami belajar dari Petrus untuk benar-benar menggunakan firman-Mu, benar-benar menggunakan keyakinan kami untuk bisa ditepati. Tuhan, kami berdoa untuk keluarga kami, papa mama kami, saudara-saudara kami dimanapun berada, biarlah mereka disertai dan diberkati Tuhan. Berkati papa mama kami dalam pekerjaannya, biarlah diberkati Tuhan, dan apapun yang kami butuhkan kami percayakan dalam tangan Tuhan. Masa depan kami indah bersama Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kiranya pujian dan penyembahan kami, syukur kami yang kami naikkan berkenan di hadapan-Mu. Di dalam nama Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Nah, ibadah kita sudah selesai. Tuhan Yesus memberkati dan sampai ketemu di minggu depan. Tuhan berkati ya. Bye.